Halo teman-teman, di video kali ini saya membahas ada 4 poin utama penyebab kenapa bisa gagal kita atau gagal terus ketika kita membuka rekening bank BNC ya, atau ketika kita membuka rekening di New Plus. Nah, jadi langsung saja kita teman-teman ke aplikasi New Plusnya, dan di sini teman-teman banyak teman-teman kita yang membuka rekening dan gagal terus ya teman-teman ya, ketika mau mendaftar atau membuka rekeningnya. Nah, jadi langkah awalnya tentu untuk membuka rekening ini teman-teman, kita memastikan data-data yang kita masukkan itu valid semua ya. Valid dalam arti seperti KTP, dan kemudian teman-teman nomor HP-nya harus nomor telepon yang memang nomor baru. Nah, oke, kemudian teman-teman, hal pertama yang perlu kita perhatikan atau hal pertama yang menyebabkan bisa gagal di dalam membuka rekening, yaitu yang pertama ketika kita memasukkan KTP atau memfotokan KTP, di mana pada data yang muncul teman-teman, di saat kita selesai memfotokan KTP, terus muncul nanti beberapa identitas kita sesuai yang ada di KTP teman-teman, mulai dari nama, nick, dan juga alamat ya teman-teman ya. Dan kemudian di situ nantinya di situ nantinya teman-teman penyebabnya, kadang-kadang kita sebagai pengguna ataupun yang baru mendaftar itu nantinya kita tidak memperhatikan mulai dari nama kita, nick kita, karena itu secara otomatis muncul nantinya identitas kita teman-teman, karena kita sudah memfotokan KTP, maka akan secara otomatis akan dibacakan oleh sistemnya teman-teman ya. Nah, berikutnya itu pertama. Kedua teman-teman, itu nanti di saat kita mengisi nama ibu kandung ya, di saat kita mengisi nama ibu kandung, di situ nanti tertera nantinya di bawahnya itu, ini paling penting karena kadang-kadang banyak saya temukan teman-teman, karena di bawah pas nanti posisi ketika kita mengisi nama ibu kandung itu kan data yang dari atas itu nama ibu kandung ya. Nah, di bawahnya itu data kita yang kita isi teman-teman. Di situ ada di bawahnya nanti status perkawinan dan formulir-formulir berikutnya yang perlu kita isi ya. Karena di sini saya menjelaskan melalui suara saja teman-teman. Dan setelah itu teman-teman jangan isikan sesuai dengan identitas ibu kandung kita ya, seperti itu. Karena di bawah ini kan kita berpikir, karena di sini kan kita mau mengisi nama ibu kandung dan pas posisi di bawahnya nanti itu status perkawinan. Itu artinya data diri kita yang mendaftar ya. Data kita yang sebagai pendaftaran di New Plus teman-teman ya. Kalau data ibu kandung hanya nama saja yang kita cantumkan teman-teman. Setelah itu identitas berikutnya itu kita semua ya. Nah, itu perlu kita perhatikan teman-teman ya. Dan kemudian di foto KTP tadi itu perlu juga silakan fotokan KTP-nya sesuai dengan kolom yang sudah tersedia, dan kemudian teman-teman pastikan di cahaya yang lebih terang. Dan berikutnya poin yang ketiga teman-teman, di sini paling penting juga teman-teman untuk tanda tangan ya. Tanda tangan dalam hal ini teman-teman, di saat kita melakukan pembukaan rekening ya, walaupun juga kalau misalkan kita buka juga di cabang ataupun di kantor ya, di kantor bank, tentu kita membutuhkan yang namanya tanda tangan ya, seperti itu. Dan tanda tangan itu teman-teman wajib kita sesuaikan dengan KTP. Apabila tidak sesuai, maka akan otomatis kita tidak bisa atau otomatis gagal teman-teman, seperti itu ya. Itu penting. Keempat teman-teman, di sini ketika kita mau verifikasi wajah ya. Tuh, verifikasi wajah teman-teman. Kalau seandainya KTP orang lain kita gunakan, kita verifikasi kita gunakan wajah kita, ya maka otomatis tidak bisa teman-teman. Itu akan gagal ya. Gagal secara otomatis. Benar-benar tidak bisa ya. Nah, jadi itu 4 bagian. Dan berikutnya masih ada lagi, sorry teman-teman. Ada lagi yang perlu kita perhatikan, ini pada penulisan semua data identitas kita, misalkan mulai dari seperti yang saya bilang tadi, mulai dari status perkawinan, pekerjaan ya. Kalau misalkan pekerjaan di KTP-nya itu mahasiswa ataupun
wira swasta teman-teman, atau PNS atau apalah pokoknya, yang penting kita wajib menyesuaikan data identitas diri kita di KTP. Karena kenapa? Ini yang membaca sistem teman-teman. Ya, itu harus disesuaikan dia di KTP kita. Dan berikutnya, terkadang KTP saat ini teman-teman mungkin beberapa tahun yang lalu misalkan KTP-nya mungkin tak kena percik air atau udah basah. Nah, namun di situ nanti tidak terbaca jelas ya beberapa huruf yang ada di KTP itu, maka otomatis itu kadang-kadang kalau kita fotokan di mana-mana juga itu teman-teman, kalau kita fotokan KTP bisa terbalik itu teman-teman. Kadang-kadang kalau kurang huruf misalkan 6 bisa saja berubah angkanya menjadi 9 atau angka keberapa teman-teman. Itu karena memang langsung didetek oleh sistem. Nah, jadi makanya kalau kurang jelas maka otomatis bisa saja salah teman-teman, dan otomatis gagal lah seperti itu ya. Jadi saran saya kalau misalkan KTP-nya sudah tidak bagus, apalagi kalau misalkan muka itu sudah tidak jelas teman-teman di KTP, maka kita tidak bisa teman-teman. Ya, jadi saran saya ya cukup kita mengganti KTP kita teman-teman ke terbaru. Seperti itu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman, di mana pada beberapa poin penyebab untuk gagal terus di dalam membuka aplikasi Neoplus atau Bank BNC. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita sesuaikan, dan solusinya tentu sudah kita tahu teman-teman, yaitu kita sesuaikan dengan data keseluruhan sesuai dengan KTP. Dan kemudian untuk foto yang lebih penting, kita harus ke tempat yang terang ya. Kita fotokan KTP ke tempat yang terang, dan kemudian teman-teman di pada verifikasi mukanya ya, kalau fotokopi kalau misalnya KTP orang lain kita gunakan, kalau kita kasih wajah orang lain itu memverifikasi nggak bisa teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian untuk memverifikasi wajah juga pastikan di tempat yang terang dan posisikan muka di kolom yang sudah tersedia teman-teman. Oke, kira-kira begitu, sampai jumpa pada video berikutnya.